Hari ini, tanggal 7 Januari 2026 waktu Indonesia, emas atau XAU-USD lagi di persimpangan menarik setelah sinyal dari Bank Sentral Amerika dan jelang rilis inflasi zona Eropa malam nanti. The Fed baru saja menegaskan akan menahan suku bunga untuk sementara sambil memantau perlambatan inflasi, yang langsung menekan imbal hasil obligasi dan bikin dolar sedikit lebih lemah. Di sisi lain, data inflasi dari Eropa yang keluar hari ini bakal memberi petunjuk seberapa agresif Bank Sentral Eropa perlu bertahan dengan kebijakan ketatnya. Kombinasi suku bunga yang cenderung stabil di Amerika, inflasi Eropa yang mulai mendingin tapi masih di atas target, dan pergerakan dolar yang melemah pelan bikin harga emas rawan bergerak agresif dalam jangka pendek. Di video ini kita bahas alurnya pelan-pelan, bagaimana hubungannya ke XAU-USD, dan dua sisi skenario yang perlu dipantau, tanpa ada ajakan untuk trading sama sekali. Sebelum masuk lebih jauh, perlu diingat bahwa semua pembahasan di video ini murni untuk edukasi dan berbagi sudut pandang, bukan saran keuangan atau ajakan melakukan transaksi di forex, emas, atau kripto. Kondisi market bisa berubah sangat cepat, jadi apa yang kita bahas hanya menggambarkan situasi saat rekaman dibuat dan tidak bisa dianggap sebagai jaminan hasil di masa depan. Keputusan untuk masuk market, mengatur ukuran transaksi, dan mengelola resiko sepenuhnya ada di tangan masing-masing trader. Selalu gunakan analisa pribadi, disiplin manajemen resiko, dan konsultasikan dengan pihak yang berizin resmi kalau kamu membutuhkan nasihat keuangan profesional. Kalau kamu masih baru, jadikan konten ini sebagai bahan belajar untuk memahami alur data dan pergerakan XAU-USD, bukan sebagai single trading. Kalau kita lihat kalender ekonomi hari ini, fokus utamanya datang dari data inflasi di Eropa dan data sektor jasa serta tenaga kerja di Amerika. Dari sesi Eropa, inflasi Prancis dan Jerman sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda mulai mendingin, dan hari ini giliran zona Eropa secara keseluruhan bersama Italia yang merilis inflasi terbaru. Kalau inflasi zona Eropa turun mendekati target Bank Sentral tapi masih sedikit di atas kisaran 2%, pasal biasanya membaca ini sebagai alasan Bank Sentral Eropa untuk tetap ketat, tetapi mungkin tidak seagresif sebelumnya, yang bisa membuat euro lebih stabil dan emas tetap mendapat dukungan sebagai lindung nilai inflasi global. Lalu menjelang pembukaan sesi Amerika, ada indeks aktivitas jasa dan data lowongan kerja yang akan memberi sinyal apakah ekonomi masih cukup kuat di tengah suku bunga tinggi. Data jasa yang terlalu kuat dan lowongan kerja yang masih tinggi bisa membuat pasar khawatir The Fed harus mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, yang biasanya mengangkat dolar dan imbal hasil obligasi lalu menambah tekanan ke emas. Sebaliknya, kalau data keluar lebih lemah, ekspektasi pemangkasan suku bunga bisa menguat, dolar cenderung melemah, dan emas seringkali mendapat angin naik. Ditambah lagi, di sisa pekan ini ada rilis tenaga kerja Amerika dan inflasi dari Tiongkok, serta pekan depan inflasi Amerika. Jadi beberapa hari ke depan berpotensi membuat market lagi volatil di XAU-USD, terutama sekitar jam-jam rilis berita besar. Narasi besar pertama datang dari pernyataan terbaru Bank Sentral Amerika, di mana The Fed menegaskan akan menahan suku bunga di level sekarang sambil menunggu bukti lebih kuat bahwa inflasi benar-benar turun konsisten menuju target. Mereka mengakui inflasi masih berada di atas sasaran, tetapi data terakhir menunjukkan tekanan harga mulai mereda, sehingga mereka memilih bersabar daripada buru-buru menaikkan suku bunga lagi. Respons pasar langsung terlihat di turunnya imbal hasil obligasi dan dolar yang relatif stabil cenderung melemah, karena pelaku pasar mulai membayangkan bahwa puncak suku bunga sudah terlewati. Bagi emas, situasi ini biasanya positif, karena ketika peluang kenaikan suku bunga tambahan mengecil, beban biaya peluang memegang emas yang tidak menghasilkan bunga juga berkurang, sehingga emas lebih mudah naik ketika ada dorongan sentimen aman. Di sisi lain, pendekatan yang lebih dovish dari The Fed seringkali memicu selera risiko di aset lain seperti saham, Bitcoin, dan Ethereum, sehingga aliran dana bisa bergantian antara aset aman seperti emas dan aset berisiko, tergantung seberapa kuat narasi perlambatan ekonomi dibanding harapan pemangkasan suku bunga ke depan. Narasi kedua datang dari Eropa, di mana data terbaru menunjukkan inflasi zona euro mulai sedikit mendingin, tetapi secara tahunan masih berada di atas target resmi Bank Sentral Eropa yang berada di kisaran 2%. Beberapa negara besar seperti Jerman dan Prancis sudah melihat laju kenaikan harga yang lebih pelan, menandakan bahwa serangkaian kenaikan suku bunga selama ini mulai terasa ke ekonomi real. Bagi Bank Sentral Eropa, kondisi seperti ini cukup rumit. Di satu sisi, mereka tidak bisa terlalu cepat melonggarkan kebijakan karena inflasi belum benar-benar kembali ke target. Tetapi di sisi lain, tekanan ke pertumbuhan dan sektor perbankan juga makin terasa. Untuk emas, inflasi yang masih tinggi namun mulai turun, seringkali berarti permintaan lindung nilai tetap ada. Tetapi ekspektasi kenaikan suku bunga tambahan mungkin berkurang sehingga tekanan dari sisi imbal hasil juga tidak tajam sebelumnya.
Sementara itu, di dunia kripto, ketidakpastian seputar langkah Bank Sentral Eropa kadang memicu minat pada aset alternatif seperti Bitcoin dan Ethereum, terutama ketika investor khawatir terhadap pelemahan mata uang fiat dan masih mencari aset yang dianggap bisa menjaga daya beli dalam jangka lebih panjang. Narasi ketiga berasal dari Asia, di mana beberapa bank sentral besar di kawasan ini memilih mempertahankan kebijakan moneter yang ada tanpa perubahan, sambil memantau ketidakpastian global mulai dari ketegangan geopolitik sampai fluktuasi harga komoditas. Sikap hati-hati ini menunjukkan bahwa mereka khawatir kalau pengetatan terlalu agresif bisa menekan pertumbuhan domestik. Sementara pada saat yang sama, mereka tetap harus menjaga inflasi agar tidak kembali lepas kendali. Stabilitas kebijakan di Asia cenderung meredam gejolak tajam di pasar obligasi dan nilai tukar kawasan. Tetapi di level global, ini justru menegaskan bahwa risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi dunia dan ketegangan perdagangan masih cukup besar. Dalam konteks emas, ketidakpastian global yang terus menggantung meski suku bunga tidak lagi naik cepat seringkali membuat emas tetap dipandang sebagai tempat berlindung ketika sentimen risiko memburuk. Di sisi kripto, investor Asia yang melihat potensi perlambatan ekonomi kadang melirik Bitcoin sebagai diversifikasi, sehingga pergerakan modal dari kawasan ini bisa ikut memengaruhi dinamika harga di pasar kripto global berdampingan dengan sentimen di emas. Kalau kita lihat grafik dolar indeks beberapa hari terakhir, pergerakannya cenderung melemah pelan dari area atas menuju kisaran bawah 100, dan sekarang lebih banyak bergerak sideways dengan candle yang relatif pendek. Artinya, setelah rally sebelumnya, dorongan naik dolar mulai kehilangan tenaga, dan pasar seperti sedang mencari arah baru sambil menunggu data besar berikutnya dari Amerika. Selama dolar bertahan lemah atau tidak mampu menembus lagi area puncak sebelumnya, emas biasanya punya ruang lebih lega untuk menguat, karena secara sederhana harga emas dalam dolar akan terlihat lebih murah bagi pemegang mata uang lain. Namun, kalau sewaktu-waktu keluar data Amerika yang jauh lebih kuat dari ekspektasi dan membuat dolar memantul tajam, kita bisa melihat skenario sebaliknya, di mana tekanan masih terasa ke XAUSD, terutama jika penguatan dolar terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil obligasi. Jadi, untuk hari-hari seperti sekarang, penting untuk terus memantau apakah dolar indeks mampu bertahan di kisaran bawah ini, atau justru berbalik naik, karena itu sering menjadi pemicu awal sebelum harga emas bergerak agresif. Imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun saat ini bergerak dalam rentang yang relatif sempit, berkisar sedikit di atas 4% dan bolak-balik naik turun tipis tanpa tren besar yang jelas. Secara sederhana, ini menunjukkan pasar obligasi sedang menunggu kepastian baru dari data inflasi dan panduan lebih lanjut dari The Fed sebelum berani mendorong yield jauh lebih tinggi atau lebih rendah. Bagi emas, level imbal hasil seperti ini berarti biaya peluang memegang emas masih cukup terasa, karena investor selalu membandingkan, lebih menarik menyimpan uang di aset berbunga seperti obligasi atau deposito, atau di emas yang tidak memberikan kupon maupun bunga. Bayangkan seperti memilih antara menaruh tabungan di rekening biasa tanpa bunga atau di deposito berjangka dengan bunga yang lumayan. Wajar kalau banyak yang condong ke aset berbunga selama imbal hasilnya tinggi. Tetapi ketika pasar mulai percaya bahwa puncak suku bunga sudah lewat dan yield 10 tahun tidak lagi naik agresif, sebagian pelaku pasar perlahan pindah mempertimbangkan emas sebagai pelindung nilai, terutama kalau muncul kekhawatiran akan pelemahan ekonomi atau gejolak di sektor keuangan. Kalau kita lihat struktur harga emas saat ini, pergerakan terakhir menunjukkan kenaikan tajam yang membawa harga mendekati area resistansi atas, berdekatan dengan garis atas Bollinger Band. Sementara, indikator RSI periode sangat pendek sudah masuk zona jenuh beli yang cukup ekstrim. Candle terbaru meninggalkan ekor atas yang cukup panjang dengan penutupan mendekati rendah hariannya, memberi sinyal bahwa pelaku pasar mulai melakukan ambil untung dan tekanan jual jangka pendek mulai muncul. Dengan kondisi seperti ini, banyak trader teknikal biasanya akan memetakan skenario sell korektif dari area resistansi, dengan asumsi harga berpotensi kembali mendekati area tengah Bollinger Band, dan kemungkinan lanjut turun menguji swing low sebelumnya, atau bahkan mendekati garis bawah band jika tekanan berlanjut. Di sisi lain, skenario buy tetap perlu disiapkan sebagai alternatif. Misalnya jika harga mampu bertahan di atas area tengah Bollinger Band dan membentuk higher low baru, atau kalau ternyata resistansi atas tembus dengan dorongan volume yang kuat lalu berbalik menjadi support yang kokoh. Intinya, rencana harian di XAUUSD bisa disusun dengan dua jalur. Pertama, mengantisipasi koreksi turun setelah fase jenuh beli, dan kedua, siap mengikuti kalau ternyata tren naik masih berlanjut, sambil selalu menyesuaikan level pembatalan dan target masing-masing sesuai gaya trading serta toleransi resiko pribadi, tanpa menganggap salah satu skenario sebagai kepastian. Sebagai penutup, sekali lagi perlu ditekankan bahwa semua analisa dan skenario yang baru saja kita bahas sifatnya edukasi dan bukan ajakan untuk melakukan transaksi di emas, forex, maupun kripto. Market bisa berubah kapan saja setelah ada berita baru, jadi sangat penting untuk terus memperbarui catatan pribadi dan tidak bergantung penuh pada satu pandangan saja.
Setiap keputusan masuk atau keluar market, menggeser target, ataupun menghentikan kerugian adalah tanggung jawab masing-masing trader dan harus disesuaikan dengan modal, psikologi, serta rencana trading yang matang. Semoga pembahasan ini bisa membantu kamu membaca alur data dan price action XAUUSD dengan lebih terstruktur sebagai bahan latihan analisa mandiri. Kita akan lanjut di video selanjutnya dengan update data terbaru dan pembacaan market yang disesuaikan dengan kondisi saat itu.